saya sebagai seorang advokat memperjuangkan ini supaya itu tidak terjadi chaos di lapangan. Tapi kita coba sedikit pengembalian batas, karena kita tahu juga HGU ini mesti ada patok, ya. Ada patok-patok, banyak, tidak ada patok di dalamnya. Nah, upaya yang akan dilakukan untuk mencegah terjadinya lelang, bagaimana Pak? Jangan menjadi SRK jilid 2 nanti. SRK jilid 2. Bukan kalimat provokatif, tapi ini kalimat mencegah. Ya, ada dari Satuan Intelijen Satintel Polres itu pesan saya kepada kepolisian itu antisipasi. Nah, itulah jangan sampai kecolongan. Menjadi tontonan pemerintah, apakah pemerintah hadir di tengah-tengah peristiwa ini atau memang nantinya masyarakat yang punya kebun karet tadi memang akan hilang lah kebun karet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore masyarakat Riau, terkhususnya masyarakat Kecamatan Rakit Kulit. Hari ini saya sedang bersama advokat Bang Dodi Fernando. Bang Dodi Fernando ini sudah malang melintang di dunia pembelaan masyarakat yang mencari keadilan. Mulai dari perkara yang biasa-biasa saja sampai perkara yang luar biasa. Sebelum saya menanyakan lebih lanjut dari tema hari ini yang akan saya tanyakan dengan Bang Dodi, saya mau tanya dulu, selain Bang Dodi juga ada Bang Suherwin. Bang Dodi, apa kabar dan apa kegiatan hari ini, dan sudah lama kita tidak berjumpa, apa aja kegiatan? Oh ya, terima kasih Pak Zubed. Kegiatan kita hari ini memang kebetulan sudah beberapa 1 tahun belakangan ini kita memang lebih aktif di luar Riau, karena kebetulan sekarang kita sedang ada yang di Jakarta, di Batam, kemudian juga ada di Medan, dan setelah itu juga ada di Bintan. Nah, maka kita lebih banyak kegiatan di luar, menangani ada kegiatan-kegiatan, ada kasus korporat. Nah, terakhir kalau yang mencuat kemarin ada salah satu kepala daerah yang berhadapan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan selain itu, sekarang kita sedang menangani adanya 3 koperasi yang dahulunya sampai hari ini sebenarnya masih ada keterikatan kerjasama pola kemitraan dengan salah satu perusahaan sawit yang ada di itu. Baik Bang Dodi. Dodi tadi bercerita tentang memegang perkara adanya 3 koperasi yang hari ini sedang mencari keadilan. Nah, kebetulan Bang Dodi, beberapa liputan kawan-kawan wartawan di Riau juga mengungkap tentang adanya aktivitas perkebunan kelapa sawit Sinar Reksa Kencana di Kecamatan Rakit Kulit. Ini perkara ini yang Bang Dodi pegang sekarang nih. Dan bagaimana cerita kerjasamanya? Oh ya, yang kita pegang ini kebetulan dalam perkara khusus yang kita bahas hari ini, ya. Kita menjadi kuasa hukum dari Koperasi Kuantan Tenang Makmur, itu Desa Kuantan Tenang, Kecamatan Rakit Kulit. Kemudian Koperasi Kelayan Jaya, Desa Kelayan, Kecamatan Rakit Kulit. Kemudian Koperasi Mitra Tani Mandiri, desanya Talang 72 Tangga, Kecamatan Rakit Kulit. Kita kerjasama 3 koperasi ini sehingga erat kaitan dengan PT Sinar Reksa Kencana SRK ini. Oh ya, jadi PT SRK itu bisa ada di Kecamatan Rakit Kulit karena adanya perjanjian kerjasama tadi. Jadi PT Sinar Reksa Kencana itu pada prinsipnya tidak ada memiliki lahan sejengkal pun di Kecamatan Rakit Kulit.
Yang ada adalah lahan 3 koperasi tadi yang dikerjasamakan dengan PT Sinar Reksa Kencana yang hari ini sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam status pilot. Jadi kita menjadi kuasa dari 3 koperasi ini pertama didasarkan kepada rapat anggota yang dilakukan oleh 3 koperasi ini, dan dalam rapat anggota itu sudah menunjuk kita untuk menangani perkara ini yang berhubungan dengan kepemilikan PT SRK. Mengapa berhubungan dengan kepemilikan PT SRK? Karena sekarang menjadi masalah seolah-olah tanah masyarakat yang dalam 3 koperasi itu seolah-olah sebagai milik PT SRK yang hari ini itu dikuasai oleh tim kurator. Baik, Bang Dodi. Nah, jika PT SRK dinyatakan pilot, apa status dari lahan PT SRK? Bagaimana nasib 3 koperasi sebagai mitra PT Sinar Reksa Kencana? Pertama, kita meluruskan juga informasi kepada publik bahwa menurut kami PT Sinar Reksa Kencana secara nyata sesungguhnya tidak ada memiliki tanah, tidak ada memiliki tanah. Walaupun faktanya ada 8 persil HGU yang diterbitkan oleh DPR di Kecamatan Rakit Kulit berdasarkan kerjasama tadi. Jadi PT SRK datang ke Kecamatan Rakit Kulit membangun kebun kemitraan, itu bekerja sama dengan 3 koperasi tadi. Dari luasan 3 koperasi tadi yang tertanam dan kemudian yang sudah ada pola bagi hasilnya itu, dari catatan kami itu ada 1.508,77 hektar yang sudah panen dan sudah bagi hasil. Baik, artinya PT Sinar Reksa Kencana itu hanya melakukan pengelolaan terhadap tanah masyarakat di Kecamatan Rakit Kulit. Tetapi hari ini kalau orang Melayu bilang tanah biasa orang lalu, sawit yang ditanam pun biasa orang lalu. Jadi kita punya tanah, kita tidak bisa berkebun. Bang Dodi, Ya. Bagaimana cara koperasi ini mendapatkan kembali lahannya yang berbeda? Bagaimana? Ya, ini terhadap 3 koperasi ini, makanya kita sudah melakukan investigasi. Pertamanya, koperasi itu ketika datang tim kurator mengatakan bahwa seluruh itu tuh merupakan aset dari PT SRK. Kata Kurator kepada pengurus koperasi terhadap seluruh kebun kelapa sawit tadi. Setelah kita tangani, menurut kita tidak seperti itu. Menurut kita tidak seperti itu apa? Ada fakta-fakta yang disembunyikan dari koperasi. Ada fakta yang disembunyikan itu, pertama tentang legalitas tanah yang dimitrakan oleh koperasi itu dengan PT SRK. Jadi ada 3 koperasi tadi. Pertama, koperasi Kelayang Jaya. Di koperasi Kelayang Jaya ini berdasarkan data perjanjian kemitraan, data bagi hasil, dan kemudian juga kami sudah sampai ke kebun, itu ada 177 hektar tanah sudah dijadikan kebun kelapa sawit. Dan dari 177 hektar tadi, berdasarkan hasil penelusuran kami, tidak ada satu jengkal pun tanah pada koperasi Kelayang Jaya ini ada terbit hak guna usaha. Nah, kemudian ada lagi koperasi Kuantan Tenang Makmur. Jadi dari koperasi Kuantan Tenang Makmur ini, lahan yang sudah tertanam dan kemudian ada bagi hasil itu seluas 779,5 hektar. Dan dari hasil penelusuran kami, dari 779,5 hektar itu ternyata yang sudah diterbitkan HGU itu ada di sana 5 persil HGU. 5 persil HGU dengan luasan
418,5 hektar. Dan kemudian ternyata ada yang di luar HGU itu, yang belum ada HGU itu 361 hektar. Nah, kemudian koperasi yang terakhir itu Mitra Tani Mandiri yang terletak di desa Talang 7 Buah Tangga itu yang sudah tertanam dan bagi hasil itu ada 552,27 hektar. Dan dari hasil investigasi kami di Talang 7 Buah Tangga itu ada 2 persil HGU yang sudah diterbitkan dengan luasan 127,8 hektar. Dengan kesimpulannya berarti ada 424,47 hektar itu lahan tidak ada HGU, tidak ada HGU. Nah, ini disembunyikan, fakta ini disembunyikan. Dahulunya koperasi Kuantan Tenang, koperasi Mitra Tani Mandiri, koperasi Klien Jaya beranggapan itu semuanya HGU, ternyata tidak. Nah, dan ini ditutupi juga oleh tim kurator kepada korporasi sebagai pemilik tanah, sehingga kedepannya kami sebagai kuasa hukum akan menyurati kepada tim kurator untuk sama-sama turun ke lokasi untuk menentukan mana 8 persil HGU tadi, yang 5 terletak di Kuantan Tenang, Kuantan Tenang, 1 di Kota Baru, kemudian di Talang 7 Buah Tangga itu ada 2 HGU. Kita minta itu ditentukan arealnya mana supaya jangan lahan petani ini dipanen juga. Baik, Bang Dodi. Ternyata Bang Dodi ini menguasai tema hari ini tentang Sinar Reksa Kencana. Sinar Reksa Kencana ini pernah terjadi peristiwa tuntutan masyarakat yang berujung padanya atau terbakarnya sejumlah aset perusahaan akibat dari demonstrasi perkiraan di tahun 2002 lalu. Hari ini Kecamatan Rakit Kulit yang memiliki 3 koperasi tadi dengan luasan yang Bang Dodi bilang tadi adalah 1.580 hektar kebun kelapa sawit yang diserahkan pengelolaan oleh 3 kelompok tani tadi kepada PT Reksa Kencana SRK. Tetapi PT SRK hari ini dinyatakan pilot, artinya PT SRK tidak lagi melakukan pengelolaan. Siapa Bang Dodi yang melakukan panen sawit hari ini di lokasi dan seperti apa pertanggungjawaban hasil panen itu kepada 3 koperasi? Jadi setelah pilot itu tim kurator itu datang ke perangkat dan ke Tipulim terkait persoalan aset-aset yang diperbaiki. Kita setuju bahwa kurator itu memang bertugas mengamankan aset dari terbaik, tapi tidak kepada aset koperasi. Nah, jadi yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum kita pembahasan yang masuk pertanyaan tadi, yang mana sih aset PT SRK? Ya. Nah, ini dulu harus paham mana aset PT SRK. Kalau menurut kami, kebun itu bukan aset PT SRK, karena tanah tadi itu pemiliknya adalah anggota koperasi yang di 3 koperasi tadi. Yang menjadi aset PT SRK itu adalah tanaman kelapa sawit yang di atas tanah tadi, di atas tanah milik 3 koperasi. Ya, dan itu kan ada biaya pembangunan kebun kelapa sawit namanya. Itulah yang menjadi hutang kepada 3 koperasi tadi, hutang biaya pembangunan. Makanya harusnya kurator itu fokus kepada bagaimana hutang pembangunan kelapa sawit ini bisa terbayar. Tapi faktanya di lapangan, kawan-kawan kurator ini setahu saya dialah yang hari ini memerintahkan
para pekerja, baik itu di Kecamatan Peranak, Batang Peranak, dan Rakit Kulit, di seluruh wilayah kerja kebun kemitraan PT SRK untuk panen. Dan hasilnya terakhir yang saya terima itu, ya saya juga punya kebun tidak masuk di akal saya. Tidak masuk di akal saya, kemudian juga pengelolanya tidak sebagaimana mestinya. Dan seharusnya yang panen hari ini di atas lahan 1.500 tadi, Bang Dodi. Ya. Siapa yang melakukan panen hari ini di atas lahan 1.500 milik koperasi yang ditanam oleh PT SRK dengan kerjasama kesepakatan. Hari ini Pak Ilim PT SRK, yang panen siapa? Yang panen hari ini adalah kurator. Kurator yang memerintahkan yang ada karyawan yang ditunjuk oleh kurator untuk memanen. Intinya semua hasil panen itu diserahkan kepada kurator. Kemudian karena adanya perjanjian kemitraan 3565 antara PT SRK dengan koperasi, maka kurator kemarin karena setelah didesak mereka memberikan SHU sisa usaha yang 35% tadi. Tetapi itu tidak bisa diterima oleh pengurus koperasi karena menurut pengurus koperasi tidak mungkin, contohnya kebun sawit ribuan hektar, tapi nanti hasilnya kalau dibagi-bagi per hektarnya cuma 50.000, itu tidak mungkin. Baik, Bang Dodi. Kalau kita hitung 1.500 hektar saja, apalagi seluruh perkebunan kelapa sawit masyarakat yang dikelola oleh PT SRK itu mengerjakan karyawan, itu pekerjaan yang berisiko tinggi, Bang Dodi. Ya. Sementara dia sudah pilot, karyawan artinya sudah diselesaikan ketika di pilot itu. Ya kan? Yang dipekerjakan itu kan ex-karyawan PT SRK yang dipekerjakan. Yang dipecat dikerjakan itu. Ya. Kebetulan juga 130-an ex-karyawan SRK juga kita bersatu. Tapi karena pembahasan kita tentang koperasi ini, maka saya jelaskan tentang apa dulu tentang koperasi ini. Jadi ada 3 koperasi ini, luasannya itu ada 1.508,77 hektar yang sudah panen dan bagi hasil. Ada kira-kira kurang sedikit dari 200 hektar itu lahannya sudah tertanam tapi belum bagi hasil, makanya tidak dimasukkan di dalam ini. Nah, dan dari luasan 1.508,77 hektar itu ada yang di dalam HG, ada yang sudah diterbitkan HG itu 546,3 hektar, dan ada yang belum di HG itu 962,47 hektar. Jadi kedepannya kita akan menyurati kurator kemarin 4 koperasi, di luar 3 koperasi ini ada koperasi yang di Peranak juga. Kita menyurati tim kurator untuk menghentikan seluruh kegiatan panen. Nah, dan kami nanti juga akan menyurati bahwa terkhusus lahan yang belum diterbitkan HGU ini memang tidak ada toleransinya, tetap akan tidak boleh dipanen. Nah, kalau ada lahan yang di dalam HGU ini, kami nanti akan menempuh jalur gugatan lain-lain, karena dalam perkara kepailitan, apabila ada pihak ketiga yang merasa harta bendanya nanti dimasukkan dalam model pilot oleh kurator, maka bisa mengajukan gugatan lain-lain. Jadi 3 koperasi ini kami sedang menyiapkan gugatan lain-lain. Intinya dalam waktu dekat 3 koperasi ini akan membuka kurator di PN Jakarta Pusat terkait yang ada HGU tadi. Nah, kalau yang non HGU ini juga dimasukkan, tetap kami buka. Dan apabila nanti setelah kita ingatkan ini tidak boleh dipanen, yang luasan 162 ini tetap juga ada kegiatan pemanenan, maka kami akan menangkap di lapangan dan akan kami serahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses atas tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik anggota koperasi yang juga. Baik, Pak Dodi, kita bicara soal HGU, bicara soal siapa yang berhak. Sementara di situ 3 koperasi di Kecamatan Rakit Kulit itu menyatakan punya tanah. Ketika tanah yang punya berarti dia memiliki surat keterangan tanah awalnya. Hari ini kita
Bang Dodi sebagai kuasa hukum dari 3 koperasi di Kecamatan Rakit Kulit Mitra Perkebunan PT SRK, ada HGU-nya. Nanti kita juga akan tanyakan ini berkaitan dengan dasar-dasar penerbitan HGU. Tetapi menurut Bang Dodi lah, di sini ada upaya nggak tanah itu dipaksa diambil oleh PT SRK dengan dasar perjanjian, atau di sini ada mafia tanah? Karena ada juga saya dengar kabar ada jual beli tanah di PT SRK itu, atau owner dari PT Sinar Reksa Kencana itu dari masyarakat tempatan itu 1.200 hektar. Nah, entah jual beli tanah ini sah atau tidak sah, tapi itu ada SKGR-nya, informasi seperti itu. Tetapi yang kita tanyakan hari ini ke Bang Dodi, tanah milik masyarakat yang tergabung di 3 koperasi itu menjadi hak guna usaha perkebunan kelapa sawit PT SRK. Nah, itu yang kita tanyakan Bang Dodi. Ini hilanglah masa hak petani ini, nasib petani di 3 koperasi. Nah, gimana? Jadi untuk itu kita telah melakukan investigasi bahwa berdasarkan hasil penelusuran kami tadi. Minum sekali minum boleh? Ya. Jadi berdasarkan penelusuran kami, HGU yang melakukan versi tadi itu diterbitkan berdasarkan perjanjian kerjasama proyek pembangunan kebun kelapa sawit antara PT Sinar Reksa Kencana dengan Koperasi Kuantan Ternak Makmur dengan Koperasi Mitra Tani Mandiri. Nah, mengapa tidak Koperasi Kelayang Jaya? Karena di Kelayang juga tidak ada HGU. Nah, jadi di dalam perjanjian itu dibuat berupa akta notaris. Nah, akta notaris yang dibuat oleh seorang notaris, yaitu Yurianto Irawan SIK. Dan kemudian juga kita sudah mendapatkan salinan akta perjanjian tersebut. Kemudian kita juga sudah mempelajari akta ini. Pada prinsipnya di dalam akta perjanjian ini menyebutkan bahwa pemilik tanah itu adalah anggota koperasi pada Koperasi Kuantan Ternak Makmur tadi atau Koperasi Mitra Tani Mandiri tadi. Nah, jadi dalam perjanjian ini juga itu diatur bahwa masa berlaku perjanjian ini adalah 30 tahun. Dan perjanjian ini ditandatangani oleh oleh para pihak itu pada tanggal 6 Desember 2011. Dan dalam perjanjian ini juga diatur pada hak dan kewajiban pihak kedua di sini. Pihak kedua di sini ini merupakan PT SRK, setahu saya disebutkan di sini dalam hak dan kewajiban pihak kedua di bagian huruf D, lahan yang disediakan oleh pihak pertama ini koperasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1, oleh pihak kedua tidak diperkenankan untuk dialihkan kepada pihak lain. Artinya lahan yang dikerjasamakan oleh koperasi ini kepada PT SRK tidak boleh PT SRK perjualbelikan. Kenapa tidak boleh diperjualbelikan? Karena sesungguhnya pemilik hak atas tanah ini adalah masyarakat dalam anggota dalam koperasi ini. Karena di sini juga disebutkan pada pasal 3 perjanjian ini dalam jangka waktu. Setelah lewat jangka waktu perjanjian ini, lahan garis kebun yang telah diserahkan oleh pihak pertama oleh koperasi ke dalam program kemitraan bagi hasil dan telah di-HGU-kan atas nama pihak kedua PT SRK untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada masyarakat petani selaku anggota koperasi pihak pertama sebagai pemilik lahan. Baik, ya, baik. Ternyata HGU yang diterbitkan oleh perusahaan tadi diatur kesepakatannya berdasarkan akta notaris, kesepakatan penyerahan lahan, penguasaan dan usaha di atas lahan itu, barulah terbit HGU atas nama
PT Sinar Reksa Kencana, tetapi dia disuruh menyerahkan kembali. PT Sinar Reksa Kencana ini tidak boleh menjual ya Pak ya? Dalam yang tidak boleh. Nah, ini cerita jual beli, emang sudah ada dijual atau ada dibeli kebun yang sawit ditanam oleh Sinar Reksa Kencana ini oleh pihak lain atau bagaimana Pak Budi? Sehingga ini sampai cerita jual beli. Jual beli karena satu, saya dapatkan informasi kalau tidak kemarin hari Rabu, hari ini tim kurator itu kabarnya datang ke Pekanbaru untuk mengajukan lelang atas seluruh HGU PT SRK ke KPKNL Pekanbaru. Nah, itu cerita jual beli tadi kan. Dan itu juga tanpa ada pemberitahuan atau koordinasi pun dengan koperasi. Khususnya kalau saya berbicara 8 persil HGU yang terbit Rakit Kulit tadi, sebagai pemilik tanah, menurut hemat saya secara hukum itu pemilik tanahnya adalah anggota koperasi dan wajib mereka juga harus tahu. Baik, Bang Dodi, ini semakin menarik nih karena tim kurator berupaya melakukan lelang terhadap ini menjual ya, sementara di awal ada akta notaris yang menyatakan tidak boleh ditindaktangankan dalam bentuk dijual, harus dikembalikan kepada koperasi. Jadi tim kurator yang melakukan perhitungan pilot terhadap PT Sinar Reksa Kencana hari ini dikabarkan juga melakukan komunikasi dengan KPKLN ya. Ini yang melakukan lelang. Kembali kita tanyakan Bang Dodi Fernando ini hari ini beban 3 koperasi itu dilimpahkan karena sebagai kuasa hukum ya, artinya memindahkan beban 3 pengurus koperasi untuk ratusan anggota koperasi ini tadi. Jika terjadilah lelang, jika terjadi lelang di ya, KPKLN, nah, upaya yang akan dilakukan untuk mencegah terjadinya lelang, bagaimana Mas? Ya, kita untuk mencegah ini akan terjadi lelang. Besok kebetulan saya ke Pekanbaru, rencananya hari Senin kita akan menyurat di KPKNL dengan melampirkan bukti-bukti dan kajian hukum kita agar KPKNL nantinya tidak melelang HGU PT SRK, khususnya karena kita bicara klien saya, khususnya yang ada di Rakit Kulit, walaupun itu nanti akan berdampak kepada HGU SRK yang lainnya. Kalau nanti ini dipaksakan dilelang oleh KPKNL, maka KPKNL kurator akan kita gugat ke PN. Soal kurator mengajukan lelang ke KPKNL itu, oke, kurator alasannya dia melaksanakan tugasnya, melakukan pemberesan terhadap hutang-hutang debitur filing. Akan tetapi itu saya bilang ada perbedaan persepsi antara kurator saya dengan saya selaku tim kuasa hukumnya dengan koperasi. Kalau menurut kurator, mungkin kan kurator hanya melihat HGU itu atas nama PT SRK, kan itu. Tapi kalau saya melihatnya HGU ini atas nama PT SRK dan terbitnya berdasarkan Pak Julven tadi menanyakan apakah ada bukti SKT atau SKGR milik anggota koperasi milik saya. Ya. Jadi sudah saya pastikan klien saya itu memiliki data-data tentang surat kepemilikan tanah itu. Ada berbentuk SKT, ada berbentuk SKGR. Jadi harus dipahami bahwa tanah yang dikelola oleh PT SRK ini prosedurnya. Ini semua orang tidak tahu kalau dia tidak menyelami dalam taksi. Karena tanah anggota kelompok anggota koperasi ini itu awalnya ada yang karet, ada yang buka, itu ada SKT-nya diserahkan kepada koperasi. Kemudian koperasi serahkan kepada PT SRK.
dengan ada perjanjian pola kemitraan. Jadi tanah-tanah anggota SRK itu dasarnya ada perjanjian kemitraan antara petani, koperasi, dan PT SRK. Kemudian selain perjanjian ini terlampir juga di situ alas haknya berupa apakah SKT atau SKGR. Jadi kita pastikan, kita bisa buktikan secara hukum karena di surat-surat tanah anggota koperasi milik kami itu bahkan itu ada titik koordinatnya. Bisa kita bawa GPS, kita ambil titik koordinatnya. Oh ini tanah, contohnya tanah si Bagu, tanah si Ucok, tanah si Buyung. Jadi kalau tentang itu kami bisa buktikan. Tapi ada yang memang seperti Pak Dulpen singgung tadi, ada jual beli SKGR tadi. Kami mendapatkan informasi juga ada sudah terbit SKGR ini katanya 1.200 hektar di lahan kemitraan PT SRK di 3 koperasi ini yang di luar HGU. Dan ini sudah kami lakukan investigasi baik itu kepada pengurus koperasi itu sendiri maupun kepada pemerintah desa bahwa tidak ada pengurus koperasi atau pemerintah desa mengeluarkan SKGR seluas 1.200 hektar untuk 3 orang nama yang disebut sebagai ownernya perusahaan. Jual beli SKGR, jual beli tanah dengan tanah tidak ada mungkin, tapi ada SKGR bodong ini juga aneh nih. Baik Bang Dodi, saya tambahkan satu lagi pertanyaan Bang Dodi, ini di penghujung. Masyarakat di Kecamatan Rakyat Kulina yang tergabung pada 3 koperasi tersebut menyerahkan tanahnya bukan hanya tanah kosong. Di atas tanah tersebut berdasarkan cerita juga Bang Dodi tadi dan beberapa keterangan dari pihak koperasi dan anggota koperasi bahwasanya lahan tersebut sebelum diserahkan dan saat diserahkan itu berisi pohon karet. Jadi kebun karet itu sumber pendapatan masyarakat Kecamatan Rakyat Kulina. Di situ ada kebun juga bermacam jenis dengan harapan kebun kelapa sawit. Hari ini kebun kelapa sawitnya sudah panen. Ada nggak tindak pidana yang dilanggar Bang Dodi terhadap panen hari ini jika Bang Dodi memandang sebagai kuasa dari masyarakat itu? Ada nggak tindak pidana di situ? Kalau terkait panen kebun sawit itu oleh kurator. Jadi nanti ke depannya makanya kita akan menyurati di kurator. Jadi sebelum kita menyurati, kita nantikan dalam peristiwa pidana itu dinilai apakah ada niat jahat dalam sebuah perbuatan atau tidak. Makanya nanti ada surat yang mengingatkan bahwa luasan lahan yang 1.508,77 hektar tadi itu ada yang tidak ada HGU-nya itu 962,47 hektar ini. Tentulah tidak boleh dikuasai, tidak boleh dipanen oleh tim kurator. Nanti kita sampaikan dalam surat kita dasarnya apa. Kalau baik, dinyatakan sebuah peristiwa pidana yang terjadi apa sebenarnya? Peristiwa pidana terjadi. Jadi peristiwa pidana terjadi kalaulah misalnya seseorang mengambil buah kelapa sawit, dia tidak tahu ini apakah tanah ini milik dia atau tanah milik orang lain. Memang tidak ada niatan jahat dalam dirinya mengambil itu, bisa nanti tidak menjadi peristiwa pidana dengan dasar itu. Tetapi kalaulah dengan kita menyurati tadi, kita sampaikan ini di luar HGU sekian loh, yang ada HGU sekian, kita minta turun nanti diukur. Setelah diukur, tahu nih ini ada HGU, ini tidak ada HGU, masih juga dipanen. Kan kita tahu nih ini lahannya orang, kita panen enggak, berarti kan ada menseriannya dan kita terpenuhilah nanti untuk tindak pidana pencurian. Makanya akan kita laporkan. Nah, tetapi tahapan surat menyurat itu tahapan administrasinya akan kita lakukan lebih dahulu. Kita akan surati tim kurator
dan kita akan tembuskan kepada hakim pengawas. Kemudian juga kita akan tembuskan mulai dari tingkatan polsek, karena di sana Rakit Uli masih ke Polsek Layak, Polres Inhu, Polda Riau, kemudian Mabes Polri, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional. Jadi itulah upaya kita mencegah supaya tidak terjadi kasus pidana terlebih dahulu. Tapi kalau juga dibalik, nanti akan kita lihat. Tetapi saya bilang akan kasus fantastis di dalam perkara ini, seperti Pak Julpen singgung-singgung tadi terkait jual beli, ada SKGR 1.200 hektar. Nah, jadi kami sedang dalam proses pengumpulan data dan pengkajian. Kami menemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi yang nilainya lebih dari 100 miliar, melibatkan oknum pengusaha, melibatkan oknum direksi BUMN perbankan. Nah, jadi nanti setelah lengkap itu kita akan pilih apakah menyerahkan berkas dugaan korupsi ratusan miliar itu kepada KPK Gedung Merah Putih, atau ke Kejagung di Gedung Bundar, atau kepada pihak kepolisian. Bisa aja KPK yang 100 miliar ya. Kalau itu memang wajib. Kalau sudah 100 lebih daripada 100 miliar itu memang tidak bisa lagi. Memang harus ditangani KPK. Tapi tidak mengenalkan juga pihak kepolisian kejaksaan, karena contohnya kejaksaan bukan korupsi ditanganinya triliunan malah. Nah, gitu. Sesama polisi, kejaksaan, KPK sama-sama memiliki kewenangan. Tergantung nanti kami dengan data yang ada dan kajian yang ada, kemana ini akan kami laporkan. Nah, jadi kami sedang pengumpulan data untuk menghitung ini. Jadi ada dua yang kami lakukan. Satu, memperjuangkan hak tanah masyarakat itu dengan 3 koperasi tadi, dengan langkah akan mengajukan gugatan lain-lain di PN Jakarta Pusat. Kemudian terhadap lelang di KPKNL kita akan surati terlebih dahulu. Kalau juga tetap dilelang, kita akan gugat di PN karena objek tanahnya ada di Indragiri di Kecamatan Rakit Kulit khususnya. Kemudian ada lagi yang akan kami lakukan. Ini guna juga ini bagian daripada melindungi 3 koperasi anggota-anggota yang beri kuasa ya? Ya, karena kami pastikan betul. Baik. Dan anggota koperasi yang lahannya ada perjanjian kemitraannya ada kepada saya. Kalau jumlahnya nanti kami lihat. Tidak pernah memperjualbelikan kepada oknum pemilik PT SLK yang baru. Tidak ada itu sama sekali. Kalau ada katanya SKGR, silahkan kita buktikan nanti, dan kami jamin itu akan menimbulkan malapetaka besar kepada orang yang memalsukan itu. Dan kemudian indikasi tindak pidana korupsi ini, kalau menurut kami, ini akan mengalir kepada tindak pidana pencucian uang kepada perusahaan perkebunan dan perusahaan pabrik kelapa sawit. Baik, memang Bang Dodi Fernando ini menguasai betul persoalan yang dikuasakan kepadanya. Upaya hukum yang akan dilakukannya adalah salah satunya melakukan gugatan ketika KPKNL melakukan lelang terhadap HGU yang tanahnya milik koperasi di Kecamatan Kelayang. Nah, yang kedua, ini luar biasa, akan ada peristiwa luar biasa lagi yang terjadi jika ada indikasi dugaan korupsi yang melibatkan BUMN. Nanti apa yang akan dilakukan Bang Dodi Fernando ini dalam melindungi, memberikan kepastian hukum terhadap 3 koperasi yang di dalam 3 koperasi itu terdapat ratusan masyarakat.
kebun karet sudah habis, diganti dengan sawit, sawitnya juga tidak dinikmati. Ini ada lagi indikasi kurator menentukan pihak, tapi berdasarkan hitungan kurator juga ya, tapi bisa saja dimintakan oleh pihak operasi lewat pengemudi atas apa yang dilakukan kurator. Bahkan oknum kurator bisa saja terlibat dalam tindak pidana pencurian buah sawit karena dia menyuruh, ya kan, atau menyuruh panen dan uangnya sampai ke dia, tapi itu hanya akan dibahas Bang Dodi berdasarkan kajian hukumnya. Tapi nanti kita juga akan mendalami tentang kurator, kita akan usahakan bertemu dengan kurator. Kita juga akan mendalami pihak KPKNL. Ya, kita juga akan tanyakan, benarkah ada kurator dari yang menghitung pilot perusahaan perkebunan Sinar Reksa Kencana kepada KPKNL untuk melelangnya. Nah, kita juga akan dalam ini Bang Dodi ya. Nah, jadi kita lihatlah masyarakat ingin berkebun menyerahkan tanah tapi tidak berhasil. Nah, menjadi tontonan pemerintah, apakah pemerintah hadir di tengah-tengah peristiwa ini atau memang nantinya masyarakat yang punya kebun karet tadi memang akan hilang lah kebun karet. Ya Bang Dodi ya. Ada yang Bang Dodi menjelaskan lagi Bang Dodi? Ya, intinya kami berpesan kepada pihak kepolisian khususnya Polres itu, kalau tidak diantisipasi ini baik-baik, ini akan menjadi bom waktu, akan seperti kemarin ya. Jangan menjadi SRK jilid 2 nanti. Ini bukan kalimat provokatif, tapi ini kalimat mencegah. Jadi sebaiknya ada dari satuan intelijen Intel Polres itu sudah mengantisipasi dan memetakan konflik. Karena kalau salah-salah ini tiba-tiba HGU ini dilelang, tiba-tiba ada yang beli, tiba-tiba mau duduki ini akan terjadi pertumpahan darah. Nah, makanya saya sebagai seorang advokat memperjuangkan ini supaya itu tidak terjadi chaos di lapangan. Tapi ini kan tidak bisa seorang pengacara tidak melakukan. Artinya ada bagian dari kawan-kawan kepolisian. Tetapi pesan saya kepada kepolisian itu antisipasi. Nah, itulah jangan sampai kecolongan. Yang kedua, pesan saya kepada masyarakat khususnya anggota koperasi Pelayan Jaya, Kuantan Tenang Makmur, Mitra Tani Mandiri, kita pastikan kita akan lakukan upaya hukum semaksimal mungkin. Tahan diri ya. Tahan diri. Nah, kita tahan diri. Itu saya bilang tahan diri, jangan bentrok di lapangan. Saya akan ajukan gugatan baik itu secara terdaftar tentang proses lelang, baik itu gugatan lain-lain di Jakarta Pusat, maupun nanti kalau ada tindak pidana pencurian uang kita juga laporkan, dan bahkan kita bilang kita siapkan kasus fantastis di dalam perkara ini untuk pesan klunya saja kepada Pak Julfen. Apakah bisa surat SKGR atas nama 3 orang untuk tanah 1.800 hektar? Kalau menurut saya, walaupun pengetahuan hukum saya sedikit, setahu saya tidak ada aturan yang memperbolehkan luasan tanah SKGR luasan tanah 1.800 hektar dimiliki oleh 3 orang berdasarkan SKGR. Satu itu klunya. Yang kedua, kalau saya mau minjam ke bank, kalau tidak ada sertifikat, tidak diterima sama bank. Kalau saya bawa SKT, dibilangnya SKT ini tidak laku Pak Dodi, SKGR ini tidak laku. Kalau ada SKGR atas nama 3 orang,
seluas 1.800 hektar digadaikan ke perbankan, cair uang lebih dari 100 miliar. Sepengetahuan saya yang sedikit ini pun itu tidak bisa. Kalau itu terjadi, saya pastikan itu ada perbuatan melawan hukumnya. Kedua, ini kan menyangkut tentang paying. Perusahaan sudah paying, jelaslah kredit itu macet. Kredit itu macet. Uang yang lebih dari 100 miliar tadi tentu tidak kembali nih. Kalaulah itu bersumber dari salah satu perbankan BUMN yang merupakan sumber modalnya adalah salah satunya penyertaan modal dari uang negara, maka itu saya katakan pasti ada kerugian negara. Kalau sudah ada perbuatan melawan hukumnya, ada kerugian negaranya, ada orang yang diuntungkan, baik itu menguntungkan dirinya sendiri maupun menguntungkan orang lain, saya pastikan pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu sudah terpenuhi unsurnya. Dan apabila ada tindak pidana korupsi yang fantastis tadi, kemudian uang dari hasil kejahatan itu dibelikan kepada contohnya pabrik kelapa sawit, dibeli juga ke perkebunan kelapa sawit yang lain, itu akan muncul lagi tindak pidana pencucian uang. Karena tindak pidana pencucian uang adalah tindakan mengaburkan dari hasil kejahatan yang tadi. Jadi yang kami maksud pidana, sebab kejahatan pokoknya itu adalah dugaan tindak pidana korupsi pada yang saya ceritakan tadi, SKDN tadi. Tapi itu biarlah kita bahas habis lagi ketika kami melaporkan kepada penegak hukum. Kita janji dengan channelnya Pak Zulfan ini kita tuntas semuanya agar masyarakat Iraqi Pulim ini mendapatkan haknya kembali. Kita tidak ingin sejengkal tanah masyarakat yang dijaga koperasi ini diambil oleh orang lain. Itu pesan saya. Terima kasih Pak Dodi sudah mengisi ngopi sore, ya kan? Yang pertama, Pak Polisi hati-hati karena ada potensi konflik di Kecamatan Iraqi Pulim. Yang kedua, penegak hukum tidak pidana korupsi ada celah masuk terhadap ada lebih kurang 100 miliar lebih, ya 100 miliar lebih ya. Ini ada celah masuk, ya kan? Tapi silahkan saja bapak-bapak dari KPK, bapak-bapak dari Kejaksaan Agung, bapak-bapak dari kepolisian, penyidik untuk melakukan pendalaman ini. Tapi indikasinya ada. Jadi kita tidak nuduh, tapi nanti kita akan dalami juga. Kita akan tanyakan langsung kepada pihak perbankan yang bersangkutan. Jika dia tidak bisa kita ambil keterangan lab, maka kita akan meminta pernyataannya lewat surat agar ini terproses. Karena di sini kita menyebutkan kemudian ada pinjaman, ada permodalan. Bang Erwin ini pengacara ada juga, tapi dia paham betul soal surat. Ya kan, paham dia soal tahu luasan total seluruh kebun SRK, Bang Erwin? Luasan. Terima kasih Bung Dopen dan selamat sore juga. Selamat saja juga semua sudah terkupas sebetulnya dengan Bang Dodi kita. Terkait luas. Ya, berdasarkan pemahaman tentang pertanahan, tahu nggak luasan kebun yang dikuasai oleh PT Perkebunan Kelapa Sawit Sinar Reksa Kencana? Luasan ya. Luasan yang ditanam sawit. Oke. Dan luasan itu disebutkan tadi ada 8 sertifikat bidang yang ada di Rakit Pulim. Ya. Karena ini posisinya terkhusus beliau yang perkara di Rakit Pulim, itu bisa kita pastikan lebih banyak menguasai daripada hakim. Kalau cerita keseluruhan, Bang Erwin tidak ada dengan pemahaman IT Bang Erwin, dengan pemahaman di pertanahan pengukuran bahwa luasan kebun di Kecamatan Rakit Pulim yang dikelola SRK itu berapa luas lebih kurang?
terkait luas itu kita bicara hasil koordinasi lah ya. Itu kita bicara teknis Ya. dan beliau cukup bagus terkait timnya, dan saya juga bantu karena ini membela masyarakat, hak-hak dari tempatan yang tergabung dalam koperasi, dan saya tetap pastikan solid untuk membantu. Terkait luasan Kecamatan Rakit Kulit begini Pak Turbay, SRK aja sedikit kita luas lebih sedikit kita lari dari luas. Kita tahu dulu proses cara pendaftaran tanah tinggal. Kita tidak kejar sampai situ, enggak. Kita cuma ingin tahu luas. Bang Erwin ini kita pahami, Bang Erwin memahami betul cara melakukan pengukuran di atas bumi gitu. Ya, banyak konsep-konsep Bang Erwin, mulai dari penggunaan GPS, Bang Erwin paham, beberapa aplikasi yang disediakan oleh pemerintah lewat BPN ATR, Bang Erwin paham. Untuk Kecamatan Rakit Kulit saja yang ada di 3 koperasi, mencatut nama 3 koperasi dikuasai oleh PT SRK. Pernah tidak Bang Erwin mengambil ukuran-ukuran? Coba kemarin kita juga upaya sekitar sebulan yang lalu kita coba sedikit pengembalian batas, karena kita tahu juga HBU ini mesti ada patok, ada patok-patok, banyak tidak ada patok di dalamnya. Tidak ada patok. Yang memiliki tanah ini apa? Ya, sekarang ini perusahaan ini tidak menjaga. Yang menjaga itu orang. Dari belukan menjadikan nama, ya, dari tidak ada patok dibuat patok. Nanti yang menjaga tanah bukan seperti yang menjaga tanah. Baik, Pak Erwin. Ya. Jadi Pak Erwin menjelaskan berdasarkan pemahamannya bahwasanya areal kebun di PT SRK Kecamatan Rakit Kulit tidak ada patok HGI. Nah, tidak ada patok HGI. Ya. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Nantinya kita akan kaji lebih dalam, khusus bicara tentang cara memperoleh hak atas tanah, hak keperdataan atas tanah, hak-hak batas atas tanah. Kita akan bicara nanti lebih dalam kepada Bang Erwin pada episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.